Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabar kalian? Kakak harap kalian tetap sehat selalu. Sehat selalu ya. Teman-teman, kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini yaitu Kari Goloa. Teman-teman, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan diiringi oleh Kak Dona. Yuk teman-teman, kita sama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita bernyanyi dua lagu. Lagu yang pertama yaitu dari Kidung Jemaat 242, Muliakanlah Allah Bapa. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Kembali lagi menyanyi dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasihnya Padaku, bait yang pertama dan bait yang kedua. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terdapat pada kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Bila adik-adik sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan saat ini
karena kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami agar kebenaran-Mu bisa kami dapatkan. Kami menyerahkan diri kami penuh ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik teruna, firman Tuhan ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Pada bagian ini Paulus mau mengungkapkan rasa syukurnya karena keadaannya yang dulu dia merasa bahwa dia adalah manusia berdosa, tapi karena kasih karunia dia diselamatkan. Paulus ingin pertobatannya ini dijadikan contoh bahwa Allah pasti akan menolong, akan menyelamatkan orang berdosa. Paulus juga mengutus Timotius untuk pergi ke Efesus, memberikan pengajaran untuk jemaat-jemaat di Efesus. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang bertepatan dengan ulang tahun Pelkat PA. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya untuk mereka. Adik-adik, apakah kalian ingat bagaimana waktu kalian di PA? Apa yang paling berkesan? Lagunya yang pakai gaya, firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak, atau siapa kakak yang paling kalian ingat? Apakah pengajaran, cerita yang paling kalian merasa berkesan dari cerita kakak tersebut? Nah, adik-adik, kalau kalian ingat di sekolah minggu, saat pertama kalian mendengarkan berita tentang keselamatan dari seorang kakak pelayan, kita belajar di sini juga bagaimana Paulus yang menganggap Timotius anak rohaninya karena memang usia mereka yang jauh berbeda. Di sekolah minggu kalian mendapat bimbingan dari kakak-kakak sekolah minggu. Bagaimana kasih karunia Allah, karya keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Sangat penting bahwa pembimbing rohani mengajarkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Paulus mendorong Timotius
untuk mengajar jemaat di Efesus bagaimana karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang berdosa. Di sini kita belajar juga bahwa Tuhan sudah menyediakan pembimbing rohani bagi kita. Tidak secara tiba-tiba kita bisa mengenal Kristus, kita bisa mengenal karya keselamatan. Tapi karena ada orang-orang yang bersedia memberikan dirinya, memberikan hatinya, memberikan waktunya untuk membimbing kita. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Setiap dari kita, setiap anak membutuhkan seorang pembimbing untuk mengenal Kristus. Karenanya ini juga menjadi bagian bagi kita. Mungkin saat ini kita nggak bisa bertemu dengan adik-adik Pelkat PA di gereja. Tapi di rumah, apakah adik-adik teruna sudah menjadi pembimbing yang baik bagi adik-adikmu yang masih kecil? Apakah adik-adik menolong orang tuamu, mengajak mereka bermain, mengajak mereka mengajarkan pelajaran sekolah, atau bahkan mengajarkan mereka berdoa dan membaca Alkitab bersama? Karena sebagai orang yang lebih dewasa dari adik kalian, itu menjadi tanggung jawab bagi diri kalian. Adik-adik, sebagaimana Paulus membimbing Timotius, kita juga percaya bahwa Tuhan mau kita membimbing adik-adik yang lebih muda. Nah, saat ini kalian, khususnya adik-adik yang sudah di kelas Dwi, harus mempersiapkan diri kalian. Bagian pelayanan itu harus menjadi milik kalian. Kalian harus mempersiapkan diri untuk melayani adik-adik di Pelkat PA. Saya tahu tidak mudah. Saya tahu bahwa mungkin kita merasa, aduh, adik-adik PA adalah anak-anak kecil yang mungkin kalian merasa susah diatur. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kalian, memberikan cara, memberikan kemampuan untuk kalian dapat dimampukan menjadi pembimbing yang baik. Adik-adik taruna, Paulus menjadi pembimbing bagi Timotius. Ia membimbing Timotius dengan sabar. Timotius adalah seorang yang pemalu, tetapi dia harus melayani orang-orang yang lebih tua di jemaat Efesus. Kadangkala dia ragu, tetapi Paulus memberikan semangat kepada Timotius bahwa Timotius mampu. Saat ini kakak sebagai seorang pembimbing kalian juga mau memberikan semangat kepada kalian bahwa tongkat estafet pelayanan ini harus menjadi bagian dari diri kalian. Bahwa setelah kalian menyelesaikan pembelajaran di katekesasi, kalian harus menggumuli diri kalian menjadi seorang pelayan PA. Sehingga adik-adik yang lebih kecil dari kalian mendapat bimbingan pelayanan tentang Tuhan Yesus, tentang karya keselamatannya bagi hidup mereka. Mari mulai saat ini kita mendoakannya. Saya percaya Tuhan menaruhkan hati untuk melayani diri kalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami bisa sampai pada saat ini, itu karena peran seorang pembimbing. Kami juga mau menyerahkan diri kami menjadi pembimbing bagi adik-adik yang lebih kecil, baik di rumah kami maupun nanti ketika kami sudah selesai belajar di kelas katekesasi, kami mau bergumul menjadi seorang pelayan PA. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.